Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, teman-teman yang beriman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua masih bisa dapat hidup hingga detik ini, sehingga masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah pundi-pundi amal kita, untuk menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, teman-teman yang beriman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan sama-sama mengulas tentang dosa orang tua terhadap anak. Ternyata orang tua juga bisa melakukan dosa kepada anak dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang tua tidak sadar dan cenderung mengabaikan dosa besar kepada anak dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang tua pada anak juga sangat dibenci oleh Allah, dan para orang tua harus paham agar tidak sering melakukan dosa kepada anak. Dosa besar orang tua kepada anak itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan sering dianggap sepele oleh para orang tua. Lalu apa saja dosa besar orang tua kepada anak dan dibenci Allah Subhanahu wa taala dan sering dianggap remeh oleh para orang tua? Dijelaskan ada 6 dosa besar orang tua kepada anaknya yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala dan jarang disadari orang tua. Yang pertama, kasar kepada anak. Dosa besar orang tua kepada anak yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersikap kasar terhadap anak. Para orang tua jangan sampai memaki anak dengan sebutan buruk dan tidak sesuai dengan nama anak. Hendaknya para orang tua menasihati anak dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaikilah nama kalian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4297. Kemudian yang kedua, pilih kasih terhadap anak. Sikap pilih kasih yang dilakukan orang tua kepada anak termasuk dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua jangan sampai bersikap baik hanya kepada salah satu anak saja, sedangkan anak lainnya terabaikan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan bahwa Nu'man bin Bashir pernah bercerita, ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku. Ibuku Amrah binti Ramawhah kemudian berkata, saya tidak suka engkau melakukan hal itu, sehingga menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu? Ia berkata, tidak. Rasulullah SAW berkata, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Hibad hadis nomor 3055. Kemudian yang ketiga, membanding-bandingkan anak. Kebiasaan orang tua terhadap anaknya yang dianggap sepele, padahal itu termasuk dosa besar dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua sering membanding-bandingkan anaknya. Sikap ini akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak yang lain. Apalagi jika yang dibandingkan orang tua sesuatu di luar kemampuan anak atau justru kelemahan si anak. Orang tua harus paham setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing dan jangan dibanding-bandingkan.
Kemudian yang keempat, mengengkang kebebasan anak. Jangan sampai para orang tua mengengkang kebebasan anak, karena itu merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan dan menemukan jati dirinya. Yang terpenting adalah tetap harus diberikan arahan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Hal tersebut akan menjadikan si anak mampu bergaul dan mendapatkan pelajaran penting mengenai perbedaan. Hindari kekhawatiran yang berlebihan terhadap anak dan harus menjaga keterbukaan anak terhadap orang tua. Hal ini penting ketika anak ada masalah, bisa menyelesaikannya bersama orang tua. Kemudian yang kelima, berkata buruk kepada anak. Orang tua harus paham setiap ucapan yang keluar dari mulut bisa menjadi doa bagi anak. Hal ini sering tidak disadari oleh para orang tua, di mana sering berkata buruk kepada anak ketika sang anak tidak patuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang dikabulkan. Doa orang yang teraniaya, doa musafir, doa keburukan orang tua atas anaknya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1828. Untuk itu, pada saat menasihati anak akan lebih baik jika memberikan perumpamaan dan saran, lalu kembalikan kepada si anak supaya menentukan pilihan. Kemudian yang keenam, tidak memberikan pendidikan kepada anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak, bukan hanya pendidikan di sekolah, tetapi juga pendidikan yang menyangkut segala aspek kehidupan. Misalnya, pendidikan adab, etika atau moral, pendidikan agama, dan pendidikan lainnya yang bermanfaat bagi anak. Jika orang tua mengabaikan pendidikan kepada anak, maka bisa dikatakan anak tersebut layaknya anak yatim, padahal masih mempunyai kedua orang tua. Bekal pendidikan penting diberikan kepada anak untuk bekal di masa depan, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarilah anak-anakmu sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila tidak melaksanakan sholat pada usia 10 tahun. Hadis riwayat Tirmizi nomor 372. Para orang tua hendaknya menghindari semua itu agar keluarga bisa menjadi keluarga yang bahagia dan penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa dapat disampaikan sahabat yang beriman. Mudah-mudahan kita semua yang sudah menikah, yang sudah punya anak, ataupun yang belum, yang bakal menikah, yang bakal jadi orang tua, mari kita ketahui apa-apa saja yang harus kita lakukan terhadap anak kita. Jangan sampai kita membeda-bedakan anak kita, jangan sampai kita berbuat dosa kepada anak kita, karena semua akan dituntut, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan anak-anak yang soleh maupun yang soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik daripada Allah Subhanahu wa taala.